A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali dipertemukan Allah di channel YouTube iDream TV dalam program Zikir, Doa dan Amalan, di mana insyaallah kita akan kembali mengumpulkan hazanah ya pengetahuan kita, menambah hazanah pengetahuan kita tentang zikir, doa atau juga amalan yang seharusnya ya menjadi amalan kita di dalam keseharian kita. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semua kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Zikir, Doa dan Amalan, saya akan mengangkat satu doa yang ada di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat yang ke-74. Doa ini adalah doa permohonan agar kita dianugerahkan keluarga yang saleh. Dan doa ini ya biasanya memang cukup familiar ya, cukup biasa kita dengar, dibaca oleh para dai, para asatid ya, para kiai, karena memang doa ini isinya bagus ya. Dan keistimewaan dari doa ini adalah doa yang disebut Allah merupakan doa dari hamba Allah ya, yang disebut di dalam surah Al-Furqan sebagai ibadur rahman, hamba Allah yang maha rahman. Nah, jadi ada sekelompok orang yang karena amalannya, karena perbuatannya, Allah menyebutnya sebagai hamba ya, menyebutnya sebagai ibadur rahman. Di mana redaksi itu ada di ayat yang ke-63-nya. Ya, di ayat yang ke-63 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan di antara hamba-hamba Allah ya, yang Maha Pengasih ya, adalah mereka yang apabila berjalan ya, 'alal ardi, di atas muka bumi, hauna ya, dengan rendah hati, wa idza khatabahumul jahilun ya, apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, qalu salama, maka mereka mengucapkan perkataan yang mengandung keselamatan. Kemudian di ayat berikutnya ya, sampai ayat yang ke-74 ya, ini Allah sebutkan amalan atau perbuatan dari orang-orang yang Allah sebut sebagai ibadur rahman. Nah, boleh ya sahabat hadirin cek di dalam mushaf Al-Qur'annya, di dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25, dari ayat yang ke-63 ya, sampai ayat yang ke-74. Nah, itu adalah gambaran ideal dari seorang hamba yang Allah sebut sebagai ibadur rahman. Ya, dari mulai awal gitu ya, dari ayat yang ke-63 hingga ayat yang ke-73-nya ya. Itu disebutkan ya bagaimana amalan-amalan ya, perbuatan-perbuatan dari orang-orang yang Allah sebut sebagai ibadur rahman. Nah, kemudian di ujung dari penjabaran amalan-amalan ya, perbuatan-perbuatan hamba Allah yang
Maha Penyayang ini, ya, disebutkan bahwa mereka ya, adalah juga ya, selalu mengucapkan satu doa ini. Ya, ya. Jadi mereka ini direken ya, kalau dihitung dianggap sebagai hamba Allah yang Maha Penyayang, di mana salah satu amalannya doanya ya, yang mereka angkat ya, yang mereka panjatkan kepada Allah adalah doa yang termaktub di dalam ayat yang ke-74 ya, di mana ya, di dalam Al-Qur'an di surah Al-Furqan ini ayat yang ke-74-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Dan mereka yang mengatakan atau yang berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, hab lana min azwajina, ya, anugerahkanlah ya bagi kami ya, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan juga keturunan kami, qurrata a'yunin, qurrata a'yunin ya, yaitu mereka ya, istri-istri atau juga anak-anak ya, istri-istri dan anak-anak yang menyenangkan pandangan mata, yang menyenangkan pandangan mata ya. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa itu sebagai pemimpin. Nah, jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dalam konteks kita sebagai keluarga ya, kita minta kepada Allah ya, orang ini hamba ini meminta kepada Allah agar diri jadikan sebagai pemimpin yang menunjukkan ya, yang memimpin ya, keluarganya kepada ketakwaan kepada Allah. Jadi tentu doa ini ya memiliki makna di mana ya, kita meminta kepada Allah atau hamba ini meminta kepada Allah agar diberikan keluarga yang bertakwa, keluarga yang saleh. Jadi sekali lagi ya, silakan dilihat di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-74 ya. Bunyi doa lengkap ya, meminta agar diberikan keluarga yang saleh. Nah, doa ini sangat penting ya, karena ketika doa ini rutin kita baca ya, dan ditambah dengan amalan-amalan yang disebutkan ya di dalam surah Al-Furqan di ayat yang ke-64, 65 hingga 63 hingga ayat yang ke-72 73-nya gitu. Maka di ayat yang ke-75 Allah mengatakan, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatu wassalama ya. Di dalam ayat ini Allah mengatakan ulaika yujzaunal ghurfata, mereka lah ya, ulaika yujzaunal ghurfata, mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi ya, bima sabaru ya, karena kesabaran mereka ya. Wa yulaqauna fiha tahiyatan wassalama, dan mereka ya disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Jadi bahasa mudahnya ya, ketika doa ini biasa kita baca lalu kemudian ditambah dengan amalan-amalan spesial itu ya, yang disebutkan di dalam surah Al-Furqan ini, maka kemudian balasan yang akan Allah berikan kepada kita ya, adalah masuk ke dalam surga ya, dan kemudian mendapatkan penghormatan dan juga ucapan selamat di dalamnya ya. Nanti ada yang nyambut ya, ada yang memberikan penghormatan ketika masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh dikatakan doa ini merupakan doa yang diamalkan oleh ahli surga. Jadi kalau maka ya pemahamannya, kalau kita ingin menjadi ahli surga, salah satu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa ini. Di mana doanya berbunyi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Boleh dipenggal begitu ya, qurrata a'yun, atau juga kita mau sambungkan diwasolkan juga boleh ya, dengan kalimat Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya. Artinya, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami ya, istri-istri kami dan juga keturunan kami sebagai penyenang hati kami ya, atau penyejuk pandangan mata kami ya. Artinya ya enak dilihat gitulah.
enak dilihat, ya, nyaman ya, kita berinteraksi dengan mereka ya, dengan bahasa mudanya ya, keluarga istri dan anak-anak yang soleh. Ini doa seharusnya ya menjadi salah satu doa yang juga kita baca dalam keseharian kita. Ya at least ya mungkin kalau enggak tiap waktu sholat ya minimal sekali lah ya. Dalam satu hari boleh kita baca di selesai sholat, atau juga mungkin kita baca di dalam sholat yang ya, dibaca ayatnya gitu ya, atau juga mungkin kita baca di waktu pagi ya, atau mungkin di sholat sunnah kita, atau juga kita baca ketika kita sebelum tidur. Itu kita baca. Ya, mudah-mudahan dengan kita baca ini ya Allah apa yang Allah janjikan ya kepada orang yang membaca doa ini adalah ya dimasukkan ke dalam surga gitu kan, dan kemudian di dalamnya mendapatkan penghormatan juga dan juga ucapan salam. Nah, ini yang kita harapkan ya, dari apa yang kita lakukan dengan membaca doa ini. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, di satu sisi kenapa doa ini menjadi penting untuk kita amalkan, menjadi penting ya kita baca, meminta kepada Allah agar kita dianugerahkan istri dan juga anak-anak ya yang menyejukkan hati kita ya, atau menyenangkan hati kita, atau istri dan keluarga yang soleh begitu ya. Karena memang ya sahabat hadirin sebagaimana yang Allah sebut di dalam surah Abasa ya, di juz yang ke-30 ini ya, surah yang ke-80 ya, surah yang ke-80 ayat yang bagian-bagian terakhir ini ya. Di dalam surah Abasa ayat yang ke-33 ya hingga ayat yang terakhir ini, kalau kita lihat ini ada satu kabar ya dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bagaimana situasi ya, manusia ketika berada di yaumul mahsyar ya, di hari perhitungan, di hari hisab ya, atau di hari berbangkit di mana nanti semua manusia akan Allah kumpulkan dan kemudian dihitung semua perbuatan baik dan buruknya. Tidak ada yang Allah lewatkan ya, baik perbuatan yang besar atau yang kecil-kecil juga Allah hadirkan, Allah catat. Ya dicatat sama malaikat, kemudian dihadirkan, inilah yang kamu kerjakan selama kamu hidup, detik by detik. Yang besar yang kecil semuanya Allah catat. Itu ya. Itu nanti di yaumul mahsyar. Nah, di dalam surah Abasa ayat yang ke-33 ini Allah memberikan gambaran kepada kita agar kemudian kita mempersiapkan diri ya. Mempersiapkan diri ya, menghadapi kemungkinan yang akan terjadi pada hari ini, pada hari itu ya, pada hari berbangkit. Di mana Allah mengatakan fa idza ja'atis sakhah ya, dan apabila suara yang memekakkan telinga ya, itu terjadi ya, kiamat maksudnya. Nanti kiamat itu terjadi ketika ada suara dahsyat sampai menghancurkan segala sesuatu. Gendang telinga ini apalagi halus, bocor, langsung budak gitu ya. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala setelah hari itu terjadi, setelah hari kiamat itu terjadi, maka Allah berikan kabar kepada kita, yauma yafirul mar'u min akhi ya, pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Yauma yafirul mar'u min akhi ya, orang-orang takut ketemu dengan saudara. Bahkan tidak hanya dengan saudara, wa ummihi wa abi, dia juga takut ya bertemu dengan ibu dan bapaknya. Ditambah lagi apa? Wa sahibatihi wa bani, dia juga takut bertemu dengan istri serta anak-anaknya. Jadi
manusia ya, ada manusia yang Allah sebut pada hari kiamat nanti dia takut ketemu dengan orang lain, takut ketemu dengan kerabatnya sendiri. Padahal lazimnya kita di dunia biasanya kalau ada apa-apa kita larinya ke kerabat ya, ke saudara. Apalagi kalau urusan utang piutang ya, ada perlu duit ya, perlu utang. Biasanya yang dicari ya pertama itu adalah keluarga, kerabat, saudara gitu ya. Tapi nanti di akhirat ya, di yaumul mahsyar ada orang-orang yang justru takut ketemu saudaranya. Bahkan takut ketemu dengan ibu dan bapaknya ya. Takut juga ketemu dengan istri dan anak-anaknya. Dan disebutkan di dalam ayat yang ke-37 likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni ya. Dan bagi setiap manusia pada hari itu ya, pada hari yang hari yang besar itu ya. Kata Allah, setiap orang ketika itu memiliki urusan yang sangat menyibukkan dirinya. Ya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semua manusia punya urusan yang betul-betul menyibukkan. Jadi kalau hari ini kita merasakan kesibukan yang membuat kita lelah, maka di akhirat nanti kesibukannya jauh lebih melelahkan lagi. Bagi orang-orang yang dalam tanda kutip merugi. Bagi orang-orang yang tidak yakin dirinya akan masuk ke dalam surga, hari itu adalah hari yang sangat menyibukkan ya, melebihi kesibukan apapun yang pernah ada, yang pernah dialami ketika di alam dunia. Karena nanti ending dari kehidupan di alam mahsyar adalah surga dan neraka. Maka kalau dia tidak berjuang untuk masuk ke dalam surga, udah habis ya. Masuknya ke dalam neraka. Siapa yang mau masuk dalam neraka? Enggak ada ya. Makanya sebisa mungkin ya orang-orang pada hari itu ya, mencari keselamatan, ya, mencari orang-orang yang dia kenal, ya, mencari orang-orang yang dia rasa dulu memberikan perlindungan di alam dunia, dicari itu. Ya, dengan harapan bisa memberikan perlindungan juga di yaumul mahsyar nanti. Padahal ya sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Fatihah, Maliki yaumiddin, yaitu Maliki yaumiddin. Yang menjadi penguasa pada hari itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa memberikan perlindungan, penjagaan, keselamatan selain dari Allah. Kalau di dunia kita tidak menyadari itu, maka alamat inilah ya yang akan dialami oleh kita. Oleh karena itu kemudian ya kita prepare dari sekarang nih, ya jangan sampai kita nanti di yaumul mahsyar takut ketemu dengan keluarga. Ya tentu ada sebab ya kenapa takut ketemu dengan keluarga. Ya, bisa jadi ya keluarga yang ketika berada di alam dunia dia tidak mampu mengurusnya dengan baik. Ya, tidak bisa jaga anaknya disekolahkan sekolah yang nggak jelas. Ya, kan ada juga orang muslim ya karena dengan alasan ingin anaknya sukses ya sekolahnya sekolah ya yang jelas-jelas ya bukan sekolah yang jelas-jelas mengajarkan ya paham-paham yang nggak benar gitu. Tapi ada juga orang tua muslim yang rela itu anaknya ya, sampai ada yang buka kerudung ya padahal tadinya pakai kerudung, disekolahin di situ, dikuliahin di situ gitu kan. Ternyata tempat kuliahnya melarang pakai kerudung ya, tapi karena disebut sebagai kampus favorit gitu ya, kampus bagus ya dia redo, dia ikut aja. Ada yang begitu ya. Nah, ini nanti di akhirat jadi persoalan gitu kan. Kalau sampai anaknya kemudian tumbuh berkembang menjadi pribadi yang ingkar kepada Allah, ya. Pribadi yang jahat. Maka dari situ kemudian ya kita harus pahami dan kita sadari ya, satu sisi ya kita minta kepada Allah agar diberikan keluarga yang saleh. Ya, di sisi lain juga kita berjuang bagaimana ya menjalankan perintah Allah di dalam membangun keluarga. Ya, kalau nyekolahin anak, sekolahin di sekolah yang benar, begitu kan. Sekolah yang kira-kira tidak akan menjerumuskan dia ke dalam kesesatan. Ya, kalau dia nanti punya teman, ya kita cek temannya betul-betul, kita arahkan supaya dia berteman dengan orang-orang yang baik, begitu.
Kemudian makan minumnya kita pastikan yang dimakan yang halal, ya. Ada juga orang-orang tua muslim yang kemudian memberikan makan, ya, keluarga mereka dengan nafkah yang tidak halal, hasil korupsi, hasil nipu gitu ya, hasil merampok kadang-kadang, nauzubillah, ya. Dan itu akan dipersoalkan nanti di yaumul mahsyar. Kenapa kok di dalam tubuh saya ini Bapak ada daging yang Allah sebut sebagai daging haram? Bapak rupanya sumbernya, ya, memberi kami makan hasil korupsi, maka kami nggak rela gitu kan. Kami akan nuntut kepada Bapak. Ini harus kita pahami, karena orang Islam, ya, udah jelas ya halal haramnya. Jadi sebelum hari itu kemudian terjadi, dan nauzubillah ya, jangan sampai menimpa kita lari dari keluarga kita sendiri, maka kita persiapkan dari sekarang, ya, dengan betul-betul membangun keluarga, ya, dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kemudian kita bacalah doa ini, ya, surah Al-Furqan ayat yang ke-74 ya, di dalam doa kita keseharian kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kepada Allah supaya kita dianugerahkan istri atau pasangan, ya, dan juga anak-anak yang menyenangkan hati kita, ya, yang baik-baik, dan kita minta kepada Allah agar kita mampu memimpin mereka ke jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Adri, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi amalan kita. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilafan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.